Amerika Serikat harus bersiap menghadapi kemungkinan perang yang terjadi bersamaan dengan Rusia dan Tiongkok dengan memperluas kekuatan konvensionalnya, memperkuat aliansi dan meningkatkan program modernisasi senjata nuklirnya. Demikian ungkap salah satu laporan intelijen pada hari Kamis 12 Oktober kemarin. Laporan intelijen ini muncul di tengah ketegangan AS dengan Tiongkok mengenai Taiwan dan isu-isu lainnya, serta memburuknya perselisihan antara negara AS dan Rusia mengenai Rusia yang telah melakukan invasi ke Ukraina. Salah seorang pejabat senior yang terlibat dalam laporan tersebut menolak, mengatakan apakah laporan intelijen tersebut menunjukkan adanya kerjasama senjata nuklir antara Tiongkok dan Rusia. Kami sangat khawatir, mungkin ada koordinasi akhir di antara mereka dalam beberapa hal yang membawa kita pada konstruksi dua perang ini, kata salah satu pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya itu. Temuan ini bisa mengubah strategi keamanan nasional AS yang saat ini, di mana negara AS yang menyerukan kemenangan dalam satu konflik sekaligus mencegah konflik lainnya, dan memerlukan peningkatan belanja pertahanan yang besar dengan dukungan Kongres yang tidak pasti. Kami mengakui realitas anggaran dari pemerintahan kami, namun kami juga yakin negara harus melakukan investasi ini, jelas Ketua Partai Demokrat Madeleine Creighton, yang merupakan mantan wakil kepala badan yang mengawasi senjata nuklir AS dan wakil ketua John Kyle yang merupakan pensiunan senator Partai Republik, dalam laporan itu. Dalam laporan tersebut diberitakan, John Kyle yang merupakan pensiunan senator Partai Republik diketahui pernah mengatakan bahwa Presiden AS dan Kongres harus membawa permasalahan ini kepada rakyat Amerika, bahwa belanja pertahanan yang lebih tinggi hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk bisa mencegah kemungkinan perang nuklir yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Laporan tersebut kontras dengan posisi Presiden AS Joe Biden yang menyatakan bahwa persenjataan nuklir AS saat ini cukup untuk menghalangi kekuatan gabungan Rusia dan Tiongkok. Persenjataan yang dimiliki oleh pemerintahan AS saat ini masih melebihi apa yang diperlukan untuk menahan sejumlah target musuh dalam risiko sehingga dapat mencegah serangan nuklir musuh, kata kelompok advokasi Asosiasi Pengendalian Senjata dalam menanggapi laporan tersebut. Amerika Serikat dan sekutunya harus siap untuk menghalangi dan mengalahkan kedua musuh secara bersamaan, kata Komisi Postur Strategis. Yang menurut mereka, tatanan internasional yang dipimpin oleh AS dan nilai-nilai yang dijunjungnya telah terancam oleh rezim otoriter dari Tiongkok dan Rusia. Diketahui, Kongres AS pada tahun 2022 pernah membentuk satu tim yang terdiri dari 6 anggota Partai Demokrat dan 6 anggota Partai Republik untuk melawan ancaman jangka panjang terhadap Amerika Serikat dan merekomendasikan perubahan pada kekuatan konvensional dan nuklir AS. Tim tersebut khusus menerima perkiraan pendapat dari Pentagon bahwa perluasan persenjataan nuklir Tiongkok yang pesat kemungkinan akan menghasilkan 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035, sehingga AS akan menghadapi pesaing kedua yang mempunyai senjata nuklir untuk pertama kalinya. Dan diperkirakan, ancaman dari negara Tiongkok dan Rusia akan menjadi nyata pada periode 2027 hingga 2035. Sehingga suatu keputusan perlu diambil sekarang agar negara ini siap, kata laporan setebal 145 halaman itu. Laporan tersebut juga mengatakan, program modernisasi senjata nuklir AS selama 30 tahun, yang dimulai pada tahun 2010 dan diperkirakan pada tahun 2017 telah menelan biaya sekitar $400 miliar pada tahun 2046, harus didanai sepenuhnya untuk meningkatkan semua hulu ledak, sistem pengiriman dan infrastruktur sesuai jadwal. Rekomendasi lainnya termasuk mengerahkan lebih banyak senjata nuklir taktis ke Asia dan Eropa, mengembangkan rencana untuk mengerahkan sebagian atau seluruh hulu ledak nuklir cadangan AS, dan memproduksi lebih banyak pesawat pengebom siluman B-21, dan kapal selam nuklir kelas Columbia baru yang melebihi jumlah yang direncanakan. Dari laporan tersebut juga menyerukan peningkatan ukuran, jenis dan postur pasukan konvensional AS dan sekutunya. Jika langkah-langkah tersebut tidak diambil,
Amerika Serikat kemungkinan besar harus meningkatkan ketergantungannya pada senjata nuklir.